Semoga kehadiran kita ini dingin-dingin enak lah Bu, gitu ya Bu ya. Diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan dan karunia-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ramadan kalau kata Krisdayanti tinggal menghitung hari. Ya Bu ya, udah Rejab akhir ya, apa sudah Syaban? Ibu-ibu nggak ngitung. Belum Syaban ya, masih Rejab akhir ya. Masih sebulan lagi lah kita masuk ke Ramadan, karena Ramadan itu Februari di sekitar 18 atau 19 ya Bu. Ya. Jadi saya ingin bahas tentang puasa ya pagi hari ini. Makna puasa, keutamaannya, keutamaan puasa. Ya. Di awal saya ingin bahas tentang maknanya dulu. Puasa itu siam atau saum. Itu bahasa Arabnya ya Bu ya. Siam atau saum. Itu menurut bahasa. Ya, siam atau saum artinya apa? Menahan diri. Ya. Jadi artinya memang menahan diri, nggak boleh ngomel-ngomel, nggak boleh marah-marah, ala lapar-lapar males Bu, marah ya. Arti mau ngomong aja males gitu ya Bu. Tapi kalau adem-adem begini enak Bu tidur. Kalau Ramadan ya Bu. Iya. Jadi saum itu ya artinya adalah menahan diri. Itu secara bahasa. Secara istilah apa Bu? Ya, secara istilah itu ya puasa itu beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, ya hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi itu Bu, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, ketemu dengan suaminya, berhubungan di siang hari, nggak usah lah. Dekat-dekat nih yang muda-muda nih yang masih pengantin-pengantin baru, nggak usah dekat-dekat ya Bu ya. Kalau kita sudah pengantin lama semua ya, ini wajah-wajah lama semuanya, wah aman, nggak kesetrum, nggak ya Bu ya. Repot urusannya Bu, karena bayarnya itu ya, repot amat ya. Jadi tahan diri. Nah, hukum puasa Ramadan hukumnya wajib. Ya, di surat Al-Baqarah ayatnya 183. Ya Bu ya, 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, oleh orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi tenang, bukan kita aja yang puasa, tapi orang-orang sebelum kita itu semuanya juga diwajibkan puasa. Rasulullah pun juga wajib puasa Ramadan. Agar kamu bertakwa, ini intinya agar kita bertakwa kepada Allah. Ya, kalau hadisnya ya al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Ini hadisnya ya Bu ya. Wa tahujjal baiti istata'tum 'alaiha. Islam itu dibangun atas 5 rukun. Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang kedua salat, yang kedua zakat. Jangan kebalik ya Bu, yang ketiga zakat, bukan yang ketiga itu puasa, tapi zakat. Ya, baru puasa, baru haji. Gitu ya. Jadi memang sengaja pagi hari ini saya membahas ini untuk menyemangati kembali ya Bu. Nah, sekarang keutamaannya puasa ya. Yang pertama, keutamaan puasa ini adalah puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Ibadah yang tidak ada tandingan. Ya, Masya Allah. Memang bikin kita lemes, bikin kita lapar ya Bu ya. Apalagi kalau puasa sunnah. Sunnah itu berat Bu, berat banget sunnah itu. Kalau Ramadan karena satu dunia, maaf ya ini satu dunia itu puasa. Di ujung sono itu puasa ya Bu ya.
Dan iman kita itu lagi naik semuanya masa enteng. Ya, karena kita ngerasa ayo sore puasa kok, sebelah sore juga puasa gitu ya. Ringan Bu, dan siang itu nggak ada jualan, ya, nggak ngeliat es, nggak ngeliat apa, itu sore-sore semuanya. Coba kalau lagi puasa sunnah, baru keluar rumah, masya Allah, sono masya Allah, berat. Ya Bu, itu. Ya, jadi puasa itu tiada ibadah yang tidak ada tandingan. Hadis ya Bu, hadis ibadah yang tidak ada tandingan. Hadis ya Bu ya, Rasulullah SAW bersabda, hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingan. Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Masya Allah. HR Ahmad dan An-Nasai. Jadi puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Luar biasa. Mau dimanapun berada, jujur banget kita itu puasa. Gak pernah kita wudhu ditelan air wudhu ya Bu ya. Haus lah wudhu gitu ya. Malah kadang-kadang kita keludah terus. Kenapa? Karena kalau sudah kumur-kumur ya Bu, itu enak. Di mulut itu seger. Di mulut itu seger ya Bu. Gitu. Ya. Hai, aku dikencing. Waduh, kagak sopan. Enak enggak ini Quran? Aduh, hanya dia yang berani. Gak ada. Aduh, ya Allah, gak sopan dia ya. Yang pernah sekolah soalnya. Lanjut ya Bu ya. Jadi itu ya. Jadi puasa tidak ada tandingannya. Kenapa? Karena luar biasa puasa. Ya. Kita nggak berani gosok gigi di siang hari biar seger kan, gitu ya. Malah nggak apa-apa Bu kalau misalkan memang mulutnya nggak enak banget dan lain sebagainya, dan supaya nggak bau. Kalau kita kerja di luar ketemu sama orang gitu kan, orang ngomong hus, masya Allah gitu ya Bu ya. Ya, jadi sebenarnya siwak itu boleh dalam posisi puasa, tapi harus hati-hati gitu loh ya Bu ya, boleh. Bukan terus umur enggak astagfirullahaladzim. Orang nggak ada yang dekat sama ibu, makanya kayaknya baunya buaya gitu kan, napas buaya. Karena baru mangap udah lari semuanya kalau buaya itu. Ambu bacul kan begitu ya Bu ya. Iya, buaya mangap itu lari semuanya gitu ya. Itu ya. Jadi luar biasa, dari kejujurannya, dari apapun itu semuanya puasa itu beda dengan yang lain. Ya, nggak ada riak-riaknya kalau puasa itu Bu. Kenapa? Dikit-dikit istighfar. Dan puasa ini ya memberikan kita semangat, sholatnya tepat waktu, di puasa kita isi zikir, kita isi ibadah yang lainnya. Itu puasa, beda dengan yang lainnya ya. Yang lainnya mencuek-cuek aja, sholat biasa aja lah gitu. Kadang-kadang lupa di tengah-tengah perjalanan sholat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ya, Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Hadis ya Bu, hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini hadis qudsi ya Bu. Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amal manusia itu bagi dirinya. Setiap amal manusia itu bagi dirinya. Ya.
Setiap amalan manusia itu bagi dirinya, paham ya? Buat kita sendiri, ya. Setiap amalan manusia itu bagi dirinya, kecuali puasa. Kecuali puasa. Karena puasa itu untukku, kata Allah. Hukumnya gede karena Allah. Karena puasa itu untukku. Dan akunya juga besar, akunya Allah. Dan aku yang akan membalas pahalanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amalan manusia itu bagi dirinya kecuali puasa. Ya, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. HR Bukhari Muslim. Kalau amalan yang lain itu jelas ada tulisan pahalanya. Sholat, Bu. Kalau sholat berjamaah berapa? 27 derajatnya ya, 27. Kalau sedekah berapa, Bu? Sedekah itu di surat Al-Baqarah 261 seperti menanam sebutir biji, dia akan bercabang menjadi 7 dan di tiap cabang ada 100. Berarti kalau Ramadan sedekah itu 700 kali lipatnya. Ramadan puasa itu nggak pernah Allah bilang. Kenapa? Saking Allahnya tadi bilang puasa itu untuk aku dan aku yang membalas. Jadi puasa bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Allah. Ya, dan Allah yang membalasnya, ini balasannya luar biasa. Ini yang kedua, yang ketiga. Puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. 1. Sabar dalam sebelumnya. Puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran, Bu. 1. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Itu. 2. Sabar dalam menjauhi hal yang dilarang Allah. Sabar dalam menjauhi hal yang dilarang Allah. Sabar dalam menjauhi hal yang dilarang Allah. Dan sabar terhadap takdir Allah. Dan sabar terhadap takdir Allah. Atas rasa lapar, dan kesulitan yang ia rasakan selama puasa. Atas rasa lapar dan kesulitan selama ia puasa. Itu 3 kesabaran. Kita bahas satu-satu. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ternyata ibadah itu, melakukan ketaatan itu banyak ujiannya, banyak cobaannya. Salah satunya males. Ya Bu ya, itu setan yang kerja, Bu. Kan males anak tiduran, adang gitu ya Bu. Baru pulang dari mana gitu, jam 11 baru pulang, setengah 12 sampai rumah. Gak lama baru kita ibaratnya baru duduk, baru ngadem, adzan. Itu kan butuh kesabaran ya Bu ya. Bangun, mandi. Kalau saya tuh sholat itu sukanya mandi. Kenapa? Seger. Kecuali subuh saya jarang mandi. Ya Bu, dingin Bu. Apalagi habis keluar dari AC itu dingin ya, ke air itu ya. Enggak, saya nggak mandi kalau pagi-pagi itu jarang mandi. Artinya sholat subuh loh. Bukan tadi aku nggak mandi terus kesini ya Bu. Itu ya Bu, kecuali ada mandi yang wajib gitu ya Bu. Gitu. Ya. Jadi memang taat kepada Allah itu luar biasa godaan. Bocil-bocil nih godaan banget. Alasan ini buat ibu-ibu.
ya kecil dikit-dikit alasan. Padahal mereka yang membuat kita dapat pahala besar. Udah wudhu mama pipis, pipis mama mau wudhu, udah wudhu mau sholat, itu udah dapat kok. Padahal catatan wudhu mau sholat 1, ya bu ya, nggak jadi tuh. Yang ngurusin anak wudhu lagi, ya 1 lagi mama mules, aduh, karena anaknya kecil-kecil 3 gitu ya bu ya. Iya, padahal itu justru memberikan kita pahala yang banyak, cuman memang perlu sabar. Ya bu, rasakan, saya dulu ngerasa anak saya kecil-kecil juga. Apalagi ini sama kakaknya, amin dah pokoknya. Pinggang saya sampai rasanya, karena bedanya cuma 1 tahun 3 bulan, bayangin dari lahir hamil lagi. Gitu, rizkinya cepat gitu ya bu. Anak saya baru eksklusif. Ya, lagi eksklusif, belum kenal apa-apa, 7 bulannya saya hamil. Alah, anak saya kurus kering sampai kayak apa, bilang kurang gizi sama orang. Karena memang gak kenal apa-apa bu, Masya Allah. Itu ya. Yang kedua apa? Sabar dalam menjauhi hal yang dilarang oleh Allah. Iya, teman kita tuh banyak, gak semuanya beriman, ya bu ya. Alayulah. Ya, tapi alhamdulillah di perumahan ini gak ada, alhamdulillah. Ngajaknya ngaji, di RT ngaji, di RW ngaji, ya bu ya. Ih, ngaji mulu-mulu salim loh. Nah, iya. Gimana saya hampir setiap hari saya ngisi pengajian, ini mulutnya sampai hahaha gitu ya bu ya. Ya. Kemarin itu pagi kagak dulu. Sore ceramah, pulang maghrib istirahat sebentar, tidur-tiduran doang, berangkat lagi Isa. Nyampe rumah jam 10. Saya udah ya Allah, badan saya udah kayak apa itu rasanya mau tidur tuh. Ya Allah capek banget gitu. Emang usia nggak bohong ya, usia nggak bohong. Dan saya orang yang nggak rajin untuk olahraga, itu yang membuat saya capek. Betul kan? Iya bu, saya olahraganya mulut ya bu ya. Senin itu kalau saya jadwalnya di Binong pagi gitu ya, sorenya di DMC. Itu juga sama bu, saya itu orangnya susah tidur, jadi pengen merem gitu, siang boro-boro gitu. Jadi sore ceramah. Dan kalau itu dipakai puasa itu yang tadinya membuat saya males puasa, alasan. Tapi ketika dilakukan puasa beneran, kuat kok gitu. Ya bu ya, itu ya bu. Jadi sabar dalam menjauhi hal yang dilarang oleh Allah. Dan yang selanjutnya sabar tadi tuh terhadap takdir lapar, haus ketika puasa. Ya, lapar loh bu puasa itu kalau yang nggak biasa. Ya. Jadi itu ya bu ya, yang ketiga. Yang keempat sekarang, keutamaan yang keempat, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Jadi memberikan pertolongan, syafaat itu pertolongan. Bukan hanya Rasulullah yang akan memberikan syafaat. Ada puasa, ada bacaan Al-Quran, itu juga memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Caranya bagaimana? Caranya ya, yang pertama karena puasa itu memberikan syafaat, ya kita rajin puasa sunnah. Dan itu yang memang berat banget. Ya, saya Rejab ini ya dapatnya Senin Kamis. Saya kemarin ayam ulbit itu gak ngikut, berat banget. Dan dari Kamis ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Iya, kemarin itu kayaknya begitu deh, berturutan ya bu ya. Enggak deh. Jadi saya ambilnya Senin Kamis itu bu. Ayam ulbit itu 3 hari, soalnya itu ternyata luar biasa buat orang-orang yang aktif. Ya. Tapi itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Apalagi Bu RW yang jualan ya bu ya. Bu RW jualan kan, wow, gitu kan. Kalau ayam ulbit itu lumayan. Ya bu, kita. Ya. Dah hadis bu, monggo di ini. Puasa dan Al-Quran, keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Puasa dan Al-Quran,
keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Nah, Ahmad Tabrani Al-Hakim. Ibu akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Jadi nanti yang baca Quran, mana nih yang setiap harinya baca Al-Quran, itu dicari sama Al-Quran. Berat-berat ya. Apalagi ini bacaan Quran yang tidak sekedarnya. Ya kalau sekedarnya kan baca sehalaman 2 halaman. Ya Bu, Rasulullah itu minimal 3 kali khatam. 3 juz, maaf 3 juz. Berat ya Bu? Berat. 1 juz aja kata ibu. Wow, ya enggak? Ya. Tapi kalau sudah terbiasa, enak kok Bu. Saya kemarin tuh karena pagi saya kosong, gitu. Saya siang itu sambil terapi. Saya tuh beli alat terapi yang saya injek gitu, kayak setrum gitu. Itu setengah jam. Saya ambil Al-Quran karena saya mikir sore saya ceramah, malam saya ceramah, nggak ada waktu. Saya sore dan malam itu untuk baca Quran. Maka siang saya baca Quran. Jadi sambil saya terapi, itu sambil saya baca Quran. Ya, Al-Quran yang dipegang karena HP nggak boleh dipegang. Itu Bu. Ya. Jadi nanti kalau kita sudah terbiasa 1 juz, itu akan memanage waktu kapan bisanya kita baca Quran 1 juz. Kita sendiri nanti yang sudah pintar memanage waktu. Kalau memang 1 juz langsung digerak itu berat. Kalau dicicil enggak. Ya Bu. Jadi nanti puasa Al-Quran akan menjadi kita mana nih? Yang sering puasa sunnah, ya Bu, bukan hanya Ramadan ya. Kalau Ramadan memang kewajiban buat kita semua. Sunnah itu luar biasa. Mana nih yang senantiasa baca Quran 1 hari 1 juz? Mana? Akan diberikan pertolongan. Bahkan Al-Quran itu saya pernah cerita ya Bu, dia akan menemani kita di alam kubur. Ya, antara kita dan baju kita, berarti di tengah-tengah ngelonin kita nanti amalan itu. Ya, ini yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima, orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Akan diganjar dengan ampunan, akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Ganjar itu bahasa Jawa ya sebenarnya ya. Ganjaran itu kan bahasa Jawa kalau kata saya, Ibu ya. Iya. Akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Buka suratnya di surat Al-Ahzab ayatnya 35. Al-Ahzab 35, monggo. Monggo Bu, Al-Ahzab itu surat 33 ayatnya 35. Emon. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khasi'ina wal khasi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina apa Bu? Urujahum wal hafizati wad dzakirina Allaha katsira wad dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Monggo yang sudah dapat kencang Bu.
Ya. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya Bu, ya Allah. Gak ada bedanya ya tadi. Yang penting belakangnya kan tadi muslim, mukmin gitu kan. Laki-laki perempuan yang muslim, yang mukmin. Tuh. Yang tetap dalam ketaatan, yang benar, yang sabar, mau laki-laki mau perempuan gitu ya Bu. Allah akan menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, nggak kata orang Jawa, istri itu surga katut ngerokok nunut, surga nunut ngerokok katut, enak aja. Gak bisa, masing-masing ya Bu ya. Lah suami gak sholat, kitanya khusyuk sholat, masa surga nih katut ngerokok nunut, nggak mau saya. Ya. Nah, kalau masuk surga saya katut, alhamdulillah. Nek neraka ya nggak mau saya ikut. Gitu ya Bu. Jadi salah besar itu saking menggambarkan kalau istri itu harus taat 100% sama suami, enak benar. Nah, masa neraka juga nunut? Enggak lah. Ini mau nunut enggak saya. Ini ya Bu, yang selanjutnya paham ya ini tadi ya. Mau laki-laki perempuan yang penting tadi yang baik-baik aja, yang khusyuk, yang puasa, yang sabar, yang mukmin, yang muslim dan lain sebagainya. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Yang selanjutnya puasa adalah perisai dari api neraka. Masya Allah. Puasa itu perisai dari api neraka. Asyamu jinnah, jinnah. Puasa adalah perisai, tahu perisai? Kalau perang itu ada tameng. Nah, betul-betul ini bahasa Jawa, tameng. Puasa itu tameng dari api neraka. Bukhari, Muslim. Karena ibadahnya panjang puasa ini Bu, ya. Makanya tadi pahala-pahalanya banyak, keutamaannya banyak. Kenapa? Seharian loh kita. Bahkan ada di negara yang lain itu malamnya cuma 3 jam atau 4 jam. Itu puasa sepanjang hari. Ya Allah, kasihan banget ya Bu. Nah iya, malamnya sebentar. Itu kasihan tuh kalau Ramadan ya. Allah, langsung kurus kering semuanya. Ya. Kalau yang umroh dulu, enggak, adarnya itu kan enggak pagi-pagi banget, enggak kayak kita ya jam segitu gitu. Kalau kata anak saya di Jordan itu jam 6 ya, jam 6. Tapi maghribnya biasa gitu. Jadi ternyata ini lagi musim dingin, ya itu siangnya lebih pendek dibanding malamnya. Oh ya Bu, beneran lapar itu. Terbebas dari haus tapinya lapar. Kan memang kalau dingin-dingin gitu tuh enak anget-anget, bunyinya terus ya. Iya. Di sana itu sampai 2 derajat gitu Bu, 3, dingin banget kata itu. Kalau udah siang gitu Bu, siang-siang itu bisa 10, 11. Lah kita 32 aja, dia pernah ya Bu ya. Itu aja kedinginan. Di sana berapa? 10 kalau siang, 11. Ntar sore kecil lagi Bu. Aduh ya Allah. Makanya dia selalu hus. Kalau
nelpon itu pakai jaket, pakai tutupan ini gitu karena dingin. Ya, itu ya. Puasa itu tameng, puasa itu perisai dari apa? Dari api neraka. Yang terakhir yang ketujuh, puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Puasa itu adalah sebab masuk, ya. Puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Allah memberikan kepada kita balasan surga. Ada satu nama surga namanya Ar-Royan. Ya Bu ya. Ar-Royan. Y-nya 2, Ar-Royan. Royan ini apa? Royan ini adalah pintu yang khusus untuk orang yang berpuasa. Jadi yang rajin-rajin puasa itu dia bisa masuk pintu Royan. Setelah itu tertutup. Kenapa? Yang nggak puasa nggak bisa lewat situ. Ya, yang nggak puasa nggak bisa lewat situ. Tapi ada lagi yang bisa masuk ke semua pintu. Ya, katakanlah kepada wanita-wanita yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dia bisa masuk ke dalam surga lewat pintu manapun yang kita sukai. Oh ya Allah, amin ya Allah. Ya Bu. Baik, hadis Bu, kemen Bu. Hadis Rasulullah SAW bersabda, langsung saya bacakan hadisnya. Di surga ada 8 pintu. Di surga ada 8 pintu. Di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Royan. Di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Royan. Ya, di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Royan. Tidak ada yang bisa memasukinya. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. HR Bukhari. Ini Bu. Jadi ada satu pintu yang namanya Ar-Royan. Gak ada yang bisa masuk kecuali orang yang berpuasa. Ya. Masih ada waktu sedikit-sedikit nih, 1 lah buat puasa. Di Sa'ban itu puasa, tapi kalau yang nggak biasa puasa pertengahan berhenti ya. Udah tengah-tengah Sa'ban itu sudah berhenti, nggak boleh puasa yang nggak biasa puasa. Kata Ibu bagian lah buat Ramadan nggak boleh. Kalau udah nisfu Sa'ban berhenti, ya Bu ya. Kalau yang nggak biasa, kalau yang biasa Senin Kamis apa itu masih melewat sedikit juga. Ya, kan ibu-ibu nggak biasa apa enggak? Ya kalau yang nggak biasa nisfu Sa'ban sudah nggak boleh, karena persiapan untuk menuju Ramadan. Ya. Baik Ibu, semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ketemu dengan Ramadan dan mengisi Ramadan dengan maksimal. Jangan seasal-asalnya ibadah di Ramadan. Sayang, belum tentu tahun depan kita ketemu. Ya Bu ya, belum tentu ketemu tahun depan Ramadan lagi, belum tentu. Karena nggak tahu umur manusia. Ya Allah. Ya, semoga semuanya bisa memaksimalkan dari baca Qur'annya, dari sholat sunnahnya, ya Bu ya, dari sedekahnya dan lain sebagainya. Baik, itu